Selamat bertemu kembali dengan saya. Minggu ini adalah pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas tentang neraca saldo dan kesalahan pembukuan. Baik, kita bahas tentang neraca saldo terlebih dahulu. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Jadi sebelum kita membuat neraca saldo, terlebih dahulu kita harus menyelesaikan yang namanya membuat buku besar. Ya. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode, ya, atau dapat juga disiapkan kapan saja, ya, untuk memastikan keseimbangan buku besar. Untuk menyiapkan neraca saldo, ya, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, saldo yang diambil yaitu berasal dari buku besar, ya, yang sudah kita buat. Jadi di setiap saldo-saldo yang ada di buku besar, nah itu kita ambil untuk kita masukkan ke dalam neraca saldo. Maka untuk menyiapkan neraca saldo ini, maka saldo setiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Oke, next. Nah, ini fungsi neraca saldo. Ya. Neraca saldo berfungsi untuk menguji kebenaran pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tertentu, ya, ke dalam jurnal dan ke buku besar dengan cara menjumlahkan saldo debitnya dan seluruh saldo kreditnya juga, ya. Nah, ini sengaja di blok hitam seperti ini catatan penting, ya. Apabila jumlah debit sama dengan jumlah kreditnya, maka ya bisa dikatakan dalam artian ini kemungkinan pencatatan yang telah kita buat ini itu benar, ya. Tetapi di sisi lain, ya, jika tidak sama berarti ada kesalahan. Bisa kita temukan kesalahannya di mana. Nah, nanti kita akan membahas tentang kesalahan pembukuan, ya. Nah, jika tidak balance debit dan kredit, maka bisa dianggap ada kesalahan. Nah, sebuah kesalahan itu bisa kita temukan di mana, gitu, ya. Nah, itu fungsi dari neraca saldo. Nah, ini bentuk dari neraca saldonya. Ini tampilan yang sangat sederhana. Ini bentuk neraca saldo. Terlebih dahulu kita perhatikan keterangan yang ada di sini. Yang pertama harus kita isi nama perusahaannya apa. Ya, di sini yang paling atas ini ada nama perusahaannya apa. Kemudian kita harus menuliskan ini yang kita buat adalah untuk neraca saldo, ya. Maka ditulis keterangan di sini neraca saldo. Berikutnya periode apa? Nah, per 31 Desember misalnya tahun 2000 sekian. Nah, itu setelah nama perusahaan, kemudian ada keterangan neraca saldonya, kemudian ada periodenya, periode kapan. Ya, per 31 Desember sekian misalnya, ya, tahun sekian. Nah, kemudian baru kita siapkan kolom-kolomnya seperti ini. Nah, kolomnya ada 4 nih, ya. Sederhana sekali. Oke, kolom yang pertama yaitu kita membuat kolom nomor. Kolom nomor. Nah, kita perhatikan di keterangannya. Kolom nomor ini digunakan untuk mencatat nomor-nomor rekening atau akun buku besar. Nah, bisa jadi juga
langsung masukkan kodenya, misalnya kodenya 101 atau nomor aja 1, 2, 3. Nah, setiap transaksi yang terjadi ya di per periode. Nah, kemudian ada kolom kedua, nama akun atau nama rekening perkiraan atau nama perkiraan. Nah, misalnya kita catat di sini kas, modal awal atau perawatan, perlengkapan dan sebagainya. Ini kita catat di kolom yang kedua, kolom nama akunnya. Oke. Berikutnya ada kolom yang ketiga yaitu untuk kolom debitnya. Nah, kita ambil dari di buku besar setiap saldo yang telah kita tentukan. Misalnya posisinya di buku besar itu saldo yang terakhir itu saldonya itu posisinya di debit. Maka kita pindahkan ke kolom debit ini. Nah, misalnya akun apa ya, perlengkapan misalnya. Ya, di buku besarnya kita menemukan saldonya untuk perlengkapan itu posisinya di debit, maka kita pindahkan ke dalam neraca saldo ini di kolom saldonya itu di kolom debit. Nah, tidak boleh terbalik, nggak boleh salah. Oke, tidak boleh salah memposisikan antara debit dan kredit. Jadi harus disesuaikan dari hasil saldo yang telah kita tentukan di dalam buku besar sebelumnya ya yang telah kita siapkan. Oke, berikutnya juga sama ya untuk di posisi kredit itu sama. Bisa contohnya apa ya? Kasnya berkurang. Nah, ya di hubungan kas terhadap apa, misalnya transaksi apa gitu ya di periode tertentu itu. Nah, terjadi misalnya di tanggal sekian ada hubungan kas dengan nama akun apa gitu, karena tergantung transaksi yang terjadi. Nah, maka jika di buku besarnya saldonya itu posisinya di kredit ya, yang telah ditentukan itu, maka kita posisikanlah di kolom ini, kolom kreditnya. Untuk saldonya yang kita ambil dari buku besar tadi. Oke. Ini kolom atau bentuk neraca saldo. Jadi ada 4 kolom. Jangan lupa untuk pertama-tama kita harus menuliskan nama perusahaan, terus neraca saldo, kemudian ada keterangan di situ periode kapan. Nah, kemudian buatkan tabel kolomnya. Nah, buatkan kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kolom pertama itu nomor, ya. Kemudian untuk yang kedua kolom nama akun, kemudian yang ketiga kolom debit, dan yang keempat itu kolom kreditnya. Oke, next. Nah, seperti ini contoh neraca saldo. Nah, saya ambil dari yang minggu-minggu sebelumnya ada soal tentang perusahaan rental, perusahaan perseorangan yang nama pemiliknya itu Tuan Yudi Pratama. Nah, seperti ini saya ambil, ini hanya sebagai contoh aja ya, angka-angkanya, saldonya itu. Nah, ini periode Januari tahun 2016. Nah, seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan, itu membuat neraca saldo boleh setahun sekali atau boleh setiap bulan ya, setiap bulan, karena untuk mengontrol sejauh mana keseimbangan di jurnal, kemudian di buku besar ya. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan yang berlarut-larut ya, yang kesalahan yang terjadi itu biasanya kalau setahun sekali ya kita akan sulit ya, akan lebih sulit atau ribet ya untuk memperbaiki kesalahan tersebut jika sudah terlalu jauh kesalahannya gitu ya. Jadi biasanya neraca saldo itu bisa per bulan ya, per Januari, per Februari, per Maret ya, tahun sekian. Nah, itu. Jadi biasanya kebanyakan setiap bulan itu selalu dibuat neraca saldonya untuk mengontrol kondisi ya apa yang telah dibuat jurnal buku besar itu. Oke, nah ini contoh misalnya nomor 1 kas, 2 piutang, 3 perlengkapan, 4 peralatan, 5
utang. Nah, memang sebaiknya di dalam neraca saldo ini urutannya harus seperti inilah. Kalau kurang lebih yang posisi paling atas itu harus kas. Ya. Karena kas kan selalu ada di setiap periode di dalam perusahaan. Jadi kalau bisa kita ambil akun kas. Kita pindahkan saldonya dari saldo yang telah ditentukan di buku besar sebelumnya. Nah, kita harus masukkan terlebih dahulu di posisi paling atas nomor 1. Nah, ini seperti ini gambaran urutan yang sebaiknya dilakukan ya. Jadi terkadang sering ibu menemukan dari semester-semester sebelumnya itu ada anak yang ngacak. Dia kadang-kadang setelah kas ada apa namanya hutang, kemudian ada privenya dulu dicatat gitu ya, dimasukkan ke neraca saldo, ada biayanya juga. Nah, sebenarnya kan posisinya sebaiknya seperti ini. Posisi aktiva dulu, apa saja yang termasuk dalam aktiva kan. Nah, aktiva dulu, baru yang di bawah-bawahnya ini baru kita susun sebagai susunan yang terakhir, yaitu yang masuk dalam kewajibannya perusahaan, dalam pasiva gitu ya. Nah, seperti ini. Sebaiknya kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, ini bagian dari aktiva ya. Nah, baru kita selipkan dengan berikutnya hutang. Jika ada hutang ya di dalam satu periode itu. Nah, kemudian modal. Habis modal ya baru kita catat privenya. Baru kita catat beban-bebannya atau biaya-biayanya yang termasuk dalam kewajibannya perusahaan tadi ya. Nah, jadi posisinya sebaiknya seperti ini untuk menyusun di kolom nama perkiraannya. Nah, berikutnya ada ref. Ref itu referensinya. Misalnya kodenya boleh masukin kode di sini boleh, atau boleh juga dikosongkan aja. Ya, oke boleh. Ini berikutnya ada kolom debitnya. Ya, nah misalnya posisi di akun saldo di akun kas di dalam buku besar sebelumnya itu yang telah kita siapkan, misalnya posisinya di debit, maka kita harus memposisikannya di debit saldonya. Nah, apa-apa saja yang ada di debit ya masukkan. Pokoknya disesuaikan, nggak boleh salah-salah, nggak boleh terbalik. Jadi tergantung dari buku besarnya. Oke, berikutnya jika ada posisi di kredit ya kita masukkan ke kredit, jangan kita masukkan ke debit, itu salah. Oke, nah kebanyakan terjadi kesalahan seperti itu. Oke, makanya nanti kita akan membahas kesalahan pembukuan itu apa-apa saja sih contohnya, gitu ya. Jadi fungsi neraca saldo itu apa sebelumnya? Ya. Jadi neraca saldo itu berfungsi untuk menguji kebenaran sejauh ini, apakah sudah benar yang telah kita catat, gitu ya. Nah, oke, jangan lupa membuat saldo akhirnya. Saldo akhirnya di debit maupun di kredit itu harus sama, harus balance. Oke. Ini adalah contoh dari neraca saldonya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan pembukuan. Kita akan membahas satu persatu. Kesalahan pembukuan ini ya, kenapa perlu kita pelajari? Karena terkadang ya bahkan memang sering terjadi kesalahan dalam pembukuan. Ya, walaupun neraca saldo yang kita susun ya sudah menunjukkan jumlah yang sama, ya saldonya loh, padahal udah sama loh. Saldonya itu bisa sama ya, misalnya debit dan kreditnya sekian juta misalnya. Tapi ya jumlah yang sama antara sisi debit dan sisi kredit. Nah, bukan berarti jurnal ya, pada saat kita menjurnal atau posting itu ya, menjurnal, memposting. Nah, itu ketika memposting ke buku besar kok terkadang bisa terjadi kesalahan. Nah, maka bukan berarti jurnal dan posting telah dilakukan dengan benar. Maksudnya posting dalam artian buku besar, ya, jurnal kemudian posting ke buku besar. Nah, maka di sini artinya posting itu ya buku besar tadi.
Ya, telah dilakukan dengan benar, bukan berarti sudah benar. Ya, neraca saldo masih punya keterbatasan dalam mendeteksi kesalahan yang kita buat. Ya, di satu sisi ini bisa dikatakan neraca saldo ini tidak terlalu akurat untuk mendeteksi kesalahan ya. Ya, karena apa? Karena neraca saldo ya akan tetap menunjukkan jumlah sisi debit dan kreditnya sama. Nah, ini yang tadi sebelumnya. Ya meskipun dia sudah balance, terkadang di dalam situ kalau kita mau teliti bisa jadi nama perkiraannya salah yang dibuat. Ya kan? Kalau nama perkiraan salah, ini berawal dari jurnal nih biasanya. Ketika kita menjurnal itu nama perkiraan salah, otomatis kan nanti di buku besar kan kita menentukan saldonya juga jadi salah nanti. Nah, maka apa ya? Diharapkan ketelitian dari awal itu harus teliti sehingga untuk berikut-berikutnya apa yang kita buat itu tidak bisa diminimalkan, apa ya, diantisipasi lah kesalahannya ya, kalau bisa ya. Nah jadi ini apabila ya debit dan kreditnya ini sama ya, terkadang bisa terjadi kesalahan ya apabila yang pertama tidak melakukan penjurnalan atas sebuah transaksi. Nah, ini kesalahan, sebuah kesalahan jika misalnya kita terlewatkan atau loncat. Misalnya kan kalau yang namanya jurnal itu kan kita harus secara kronologis ya, secara pure di kejadian ketika kapan ya itu harus segera dicatat. Misalnya tanggal 5 ya ada transaksi tanggal 5, kemudian besoknya ada lagi transaksi tanggal 6. Nah, ketika membuat jurnal itu kan sudah sebaiknya harus secara berurutan. Misalnya tanggal 5 dulu, baru tanggal 6. Nah, terkadang untuk yang kesalahan yang pertama ini tidak melakukan penjurnalan atas sebuah transaksi. Nah, itu terkadang orang tuh lalai, lupa atau terloncat kan ya. Jadi yang tanggal 5 dia tidak catat, padahal ada transaksi terjadi ketika tanggal 5 itu, tetapi dia langsung mencatat yang tanggal 6-nya, yang besoknya terjadi. Ya, padahal seharusnya tanggal 5 harus dicatat terlebih dahulu. Nah, jadi tidak melakukan penjurnalan atas sebuah transaksi bisa terjadi kesalahan karena terlewatkan misalnya ya. Yang kedua, ini jurnal yang benar ya, jurnal yang benar tidak dibukukan. Ya, jurnal yang benar tidak dibukukan. Yang sudah benar jurnal yang sebaiknya apa yang sudah betul itu tidak dibukukan kembali. Misalnya ada kesalahan, terus dia mencari kesalahan, terus ditemukan kesalahan itu di mana, nah, terus diperbaiki. Nah setelah diperbaiki dia tidak mengulang kembali, dijurnalkan kembali yang sudah diperbaiki tadi. Nah itu bisa jadi kesalahannya masih tetap ada. Oke, kita masuk yang ketiga. Apabila sebuah jurnal dibukukan 2 kali, ya, yang namanya manusia, ya, atau bahkan mesin juga itu kan program akuntansi, ya, pakai komputer. Itu yang membuat program itu kan manusia. Ya, bisa jadi dalam program itu juga terjadi kesalahan. Ya, namanya manusia. Ya. Karena apa? Kesalahan mesin pun pasti akan disalahkan manusianya yang membuat programnya. Bukan begitu. Nah, jadi yang namanya manusia terkadang bisa terjadi kesalahan ya dalam melakukan jurnal. Nah, contoh yang ketiga ini dia membukukan 2 kali. Sudah dicatat, besoknya dicatat lagi yang berikutnya. Dicatat lagi, jadi 2 kali dia mencatatnya. Nah, ini terkadang seperti ini sulit terdeteksi ya. Tapi ketika kita teliti betul-betul, terkadang kita bisa menemukan kesalahan yang jenis ketiga ini. Ya, maka orang akuntansi itu dibutuhkan ketelitian yang tinggi ya. Maka
jurnal dilakukan 2 kali itu salah. Ini merupakan kesalahan yang ketiga. Oke, berikutnya kesalahan yang keempat. Penjurnalan dan pembukuan dilakukan tetapi pada perkiraan yang salah. Nah, ini yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang seharusnya dicatat menjadi peralatan, tetapi dicatat sebagai akun perkiraan apa? Perkiraan perlengkapan. Ya, tapi dia di saldonya udah betul, misalnya 1 juta. Terus posisinya di debit, udah betul dia, posisi di debit, terus 1 juta, saldonya udah betul, nominalnya betul. Oke, tapi dia salah perkiraan. Yang seharusnya perlengkapan dicatat sebagai peralatan. Ya. Nah, ketika membuat buku besar itu udah pengaruh. Pasti salah buku besarnya nanti. Nah, salah buku besar, salah lah neraca saldo yang dibuat. Oke. Nah, tapi dalam artian kalau yang keempat ini, ya, yang nomor 4 ini, penjurnalan dan pembukuan dilakukan tetapi pada perkiraan yang salah, ini bisa menunjukkan saldo, ya, saldo di neraca saldo itu debit dan kreditnya itu balance, itu sama, nggak ada kesalahan dalam angka. Dia tetap menunjukkan balance. Tetapi ternyata setelah diselidiki, diteliti secara detail itu, ternyata dia salah memperkirakan perlengkapan atau peralatannya, dia kebalik atau dia salah menulis perkiraan tadi. Padahal dia tetap menunjukkan saldonya sama, balance. Nah, ini contoh yang keempat, ya. Berikutnya, contoh yang kelima. Salah membukukan jumlah transaksi. Salah membukukan jumlah transaksi. Nah, ini pun sering terjadi, ya. Terkadang, ya. Jumlah transaksi ya dalam bentuk angkanya dia salah. Nah, terkadang dari semester ke semester itu ada 1-2 orang lah, ya. Terkadang misalnya 1 juta, ya, yang seharusnya yang betul itu 10 juta. 10 juta, tetapi dia nolnya kurang 1. Alhasil dia jadi kehilangan 9 juta. 9 jutanya itu dia tidak dicatat. Karena salah, hanya 0 aja dia salah. 1 angka. Ya, jadi dia salah jumlah transaksinya. Seharusnya kan dicatat 10 juta, dicatat cuma 1 juta karena kurang nolnya. Ya, itu bisa saja terjadi. Nah, itu masuk dalam yang nomor 5 ini. Salah membukukan jumlah transaksi. Itu sangat berpengaruh loh, hati-hati ya. Kelima kesalahan ini sangat berpengaruh pada pembukuan, ya. Oke, apalagi di bank, di teller, hati-hati loh ya. Bukan hanya di tellernya, nanti berdampaknya di back office-nya. Back office-nya bagian pembukuannya. Bank juga ada orang accounting di dalam itu. Ya, bukan sumber accounting kerjanya mereka, sumber datanya mereka peroleh dari bagian teller yang di depan itu, di bagian depan yang melayani nasabah. Tapi kalau di back office mereka kan ada pembukuan juga. Nah, di back office itu juga bisa jadi salah karena di tellernya udah salah. Maka kita harus teliti orang akuntansi itu. Ya, apalagi teller itu kasihan loh, diminta tanggung jawab loh. Kalau hilang nasabah uang nasabah sedikit aja, dia harus mengganti uangnya dengan uang pribadi dia sendiri. Dia harus diminta pertanggungjawabannya. Jadi maka belajarlah menjadi teliti, apalagi berhubungan dengan angka-angka, yang berhubungan dengan keuangan itu harus teliti. Ya, jadi harus menghindari 5 kesalahan jenis ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Next, kita lihat. Kita masuk ke contoh ya. Nih. Menemukan kesalahan ya. Bila neraca saldo yang kita susun tidak menunjukkan jumlah seimbang
antara debit dan kredit, maka kemungkinan ya kita melakukan kesalahan. Nah, itu sangat mudah ya terdeteksi ya. Nah, jadi kesalahan yang bisa ditemukan dapat berupa yang pertama, kesalahan pada saat menyusun neraca saldo. Nah, kesalahannya ketika dia membuat neraca saldo. Ya. A. Kesalahan menjumlahkan salah satu sisi neraca saldo. Ya. B. Jumlah saldo perkiraan salah ditulis dalam neraca saldonya. Kemudian yang C, saldo debit perkiraan dicatat pada kolom kredit. Ya, pada saldo kredit neraca saldo. Demikian juga sebaliknya. Misalnya seharusnya di kredit dicatatnya di debit. Ya, seharusnya di saldo debit dicatatnya di kredit. Jadi ketuker. Nah, itu hati-hati. Oke. Yang kedua, kesalahan pada saat menghitung saldo perkiraan. Ya, kesalahan dalam menghitung saldo perkiraan, kemudian salah juga memasukkan saldo ke kolom saldonya. Nah, ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, ya, pada saat pembukuan transaksi ke buku besar. Ya, ketika membuat buku besar, memposting, ya, membukukan transaksi ke buku besar, memposting, itu dia salah yang pertama. Bisa jadi ya kesalahan jumlah yang dibukukan ke perkiraan. Kemudian yang kedua ada jurnal debit dibukukan di kreditnya atau sebaliknya ya, seperti tadi ya, terbalik. Kemudian yang ketiga kelalaian membuat jurnal. Nah, misalnya ada yang harus dicatat di jurnal tapi terlewatkan, seperti yang tadi contohnya. Nah, itu, aduh, banyak sekali ya kalau mau secara detail, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang bisa kita dapatkan, yang bisa sering ditemui ya dalam membuat pembukuan. Oke, ini contoh. Baik, kita masuk ke contoh langsung ke perhitungannya. Yang pertama, oke, kita harus mengkoreksi kesalahan yang pertama, yaitu suatu transaksi di jurnal ya, jika terjadi nih transaksi di jurnal pada rekening atau dengan jumlah rupiah yang salah dan diketahui sebelum dilakukan posting ke buku besar. Berarti ketika membuat jurnal dia udah langsung terdeteksi kesalahannya, belum terlanjur dia membuat buku besarnya. Oke. Nah, untuk jenis kesalahan ini kita perlu melakukan koreksi pada buku jurnal. Nah, langsung kita koreksi jurnalnya. Ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang dianjurkan untuk koreksi ini yaitu yang pertama, ya. Yang pertama, kita harus melakukan apa? Pada nama rekening yang salah, misalnya terjadi kesalahan mencatat rekening. Ya. Pada kesalahan rekening atau jumlah rupiahnya salah, ya, maka kita buatkan dulu garis lurusnya, kita coret yang salah itu apa. Nah, ini jangan langsung dibuat ke dalam jurnalnya, nanti dulu sebelum kita membuat jurnal yang sebenarnya perbaikannya, kita harus membuat coret-coretan, kita membuat catat di tempat yang terpisah ya. Nah, seperti ini kita harus membuat, kita coret mana yang salah, misalnya rekeningnya salah kita coret. Nah, kebetulan di sini misalnya rupiahnya salah, kita coret dulu mana yang salah. Nah, ya, buatlah garis tersebut dengan tinta yang relatif mencolok. Boleh warna merah, boleh warna hitam yang pekat itu yang diblok ya. Sehingga kesan tersebut segera dapat dilihat. Nah, jadi nanti atasan kita mengecek, oh ini kesalahan yang pernah terjadi, udah diperbaiki nih. Yang salahnya di mana? Nomor rekeningnya atau nama jumlah rupiahnya ya kan, langsung terdeteksi itu. Nah, kemudian berikutnya di atas nama rekening itu atau di atas jumlah rupiah yang salah tersebut ya, kita bubuhkan atau kita tambahkan ya nama rekening yang sebenarnya atau jumlah rupiah yang seharusnya itu. Nah, kita lihat contoh. Nah, seperti ini. Oke. Sebuah transaksi pembelian perlengkapan kantor
transaksi ini untuk membeli perlengkapan kantor sebesar 250.000 secara tunai. Ingat kalau ada kata tunai, berarti cash, secara cash. Ternyata keliru dicatat sebagai pembelian bahan habis pakai. Dia catat nih, ya, bagian accounting ya, dicatatnya sebagai apa? Bahan habis pakai. Kan itu bahasa yang kurang dikenali dalam akuntansi. Jadi hati-hati membuat nama rekening itu juga harus menggunakan bahasa akuntansi. Ya. Nah, kemudian dia juga keliru mencatat saldonya, jumlahnya. Yang seharusnya kan 250.000 tuh. Dicatatnya sebagai sebagai bahan habis pakai. Kemudian salah mencatat 205.000. Ya, 250 kan 250. Tapi dicatatnya 205.000, 205. Nah, coba selisihnya 45.000 loh hilang. 45.000 mau dikemanain kalau nggak dicatat ya kan? Nah, jadi hati-hati. 250.000 dicatatnya 205.000 tunai. Nah, koreksi kesalahan pada pencatatan transaksi di atas ya. Di jurnalnya udah salah, maka kita buat coret-coretnya di lembaran yang lain. Kita bikin dulu perbaikannya, baru kita buat jurnal yang barunya nanti. Oke, kita buat seperti ini. Ini bahan habis pakai kita coret. Yang 205.000 itu kita coret juga. Kemudian kita bubuhkan. Perlengkapan kantor ini yang benar. Kemudian yang benarnya 250.000. Nah, jangan lupa dia pada apa? Jika ada debit, ya kreditnya apa? Nah, di kreditnya itu perlengkapan kantor posisikan di debit. Ya. Nah, untuk di kreditnya itu harus kita masukkan, kita catat sebagai kas. Nah, kasnya yang tadi 205 kita coret, ya udah terlanjur salah tadi. Maka kasnya kita ganti dengan 250.000. Yang sesungguhnya memang terjadi transaksi itu keluar uang perusahaan ya 250.000 kan. Nah, ini kita catat. Mencatat pembelian tunai kita coret, kemudian ada ganti dengan perlengkapan kantor. Nah, ini perbaikannya. Oke. Nah, ketikan yang tidak ada coret-coret inilah yang benar. Ya, maka perlengkapan kantor di debit dan kasnya di kredit, inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal yang sudah kita buat yang baru untuk perbaikannya. Oke, ini kita masukkan ke jurnalnya. Oke, itu contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Ya. Suatu transaksi di jurnal pada rekening atau jumlah rupiah yang salah dan diketahui sesudah jurnal itu diposting ke buku besar. Nah, berarti kesalahan yang ditemukan itu ketika terdeteksi itu sudah dibuat buku besarnya. Buku besarnya sudah terjadi, sudah dibuat, sudah selesai. Nah, maka kita harus apa? Membuat satu jurnal koreksi. Nah, fungsi jurnal koreksi ini untuk menetralkan kesalahan, kemudian untuk mencatat transaksi seperti yang seharusnya. Yaitu tujuan membuat jurnal koreksi. Oke, ini contoh. Sebuah transaksi pengeluaran kas sebesar 250.000 ya, untuk pembelian perlengkapan kantor telah dijurnal dan diposting. Sesudah diposting, setelah dibuat buku besarnya, diketahui bahwa penjurnalan ya, dilakukan dengan mendebit bahan habis pakai dan mengkredit kasnya sebesar 250.000. Nah, kalau 250.000 berarti dia tidak salah mencatat saldonya. Ya, angkanya udah betul. Jadi di sini letak kesalahannya hanya satu. Di contoh yang sebelumnya kan kesalahannya ada dua. Salah mencatat nama rekening dan salah mencatat saldonya.
Tetapi di contoh yang kedua ini dia hanya salah mencatat nama rekeningnya. Saldonya udah benar, 250.000. Nah, untuk membuat jurnal koreksinya, caranya kita harus mengetahui jurnal yang salah dan jurnal yang seharusnya. Baru setelah itu kita dapat membuat jurnal koreksinya. Oke. Ingat, fungsi tujuannya jurnal koreksi adalah menetralkan kesalahan dan mencatat transaksi yang seharusnya dicatat. Oke, next. Nah, ini. Terlebih dahulu kita harus mencari jurnal yang salah itu apa. Kita tulis, ya, kita tulis bahan habis pakai yang salah tadi, kemudian 250.000 di debitnya, ya, posisi dan nominalnya udah betul. Kemudian kesalahan ini kasnya 250.000 di kredit. Nah, kemudian jurnal yang seharusnya apa? Jurnal yang seharusnya perlengkapan kantor di debit. Ya, nama akunnya itu, nama perkiranya perlengkapan kantor. Nah, ini tetap ini tetap debit, ini tetap kredit. Ini benar-benar 250 itu udah benar. Ya, kemudian kasnya juga udah benar ya, di nama akun atau nama perkiraan di kreditnya itu, posisi kredit itu sudah betul kas ya. Jadi maka setelah dibuatkan jurnal yang seharusnya, maka kita buatkanlah jurnal koreksinya untuk menetralkan. Nah, gimana caranya menetralkan? Ya seperti ini. Ya, kita catatlah yang benarnya seperti apa di bagian debitnya, di sisi debitnya. Maka di kreditnya itu kita mencatat yang salah yang tadi. Jurnal yang salah. Yang pertama jurnal yang seharusnya di debit, kemudian kita catatlah jurnal yang salah tadi di kredit. Itu untuk menetralkan. Ya, dikurangi. Untuk menetralkan. Jadi debit perlengkapan kantor, ya, kreditnya bahan habis pakai yang salah tadi. Ya, tetap 250.000, 250.000. Jadi ini hanya satu kesalahan yang ditemukan di nama perkiraannya, dia salah mencatat. Oke. Nah, setelah membuat jurnal koreksi, kita selanjutnya ya harus membuat buku besar kembali. Setelah kita buat jurnal koreksi, maka kita harus memposting kembali ke buku besarnya. Nah, untuk contoh yang pertama kan kita membuat jurnal kembali. Jurnal yang benarnya seperti apa. Nah, kalau yang untuk contoh kedua ini kita sudah terlanjur membuat buku besar, maka buku besarnya yang kita perbaiki nih. Buku besarnya kita harus posting ulang untuk perlengkapan kantor ini. Oke, ini contoh yang kedua. Next, kita harus teliti ya. Materi kita ini udah sampai di sini aja. Untuk contoh ini udah saya rasa cukup. Sekian, sudah mewakili semuanya ya, dari berapa tadi? 6 ya? 6 apa 5? 6 ya. Oh 5 kesalahan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dua contoh ini, contoh yang pertama, kemudian contoh yang kedua ini, ya, itu sudah mewakili penjelasan tentang 5 kesalahan pembukuan. Kita perhatikan kembali. Untuk contoh yang pertama, ini ditemukan ketika langsung terdeteksi sebelum terlanjur membuat buku besar, ya, maka kita membuatnya seperti ini, perbaikannya. Tetapi jika seandainya sudah terlanjur diposting ke buku besar, maka kita masuk ke contoh yang kedua ini. Jika terlanjur sudah selesai dibuat buku besarnya, kemudian ditemukan kesalahan, maka kita harus membuat seperti ini di contoh yang kedua. Buatlah sampai ke jurnal koreksi.
Setelah membuat jurnal koreksi, baru kita posting ulang ke buku besarnya. Oke, nah baru bisa setelah diperbaiki semua ini, ya, maka baru kita buat neraca saldo. Sudah selesai neraca saldo itu sudah dipastikan baru dia benar, ya, karena sudah diperbaiki. Nah ini sudah benar-benar murni betul apa yang sudah dibuat, ya, sampai di neraca saldonya. Oke. Nah, coba kita lihat di kolom neraca saldo. Terkadang kan sudah dibilang walaupun balance, debit dan kredit, maka tidak menutup kemungkinan terjadi juga, bisa jadi kesalahan di jurnal, kesalahan di buku besar ditemukan, maka harus diperbaiki. Setelah diperbaiki, baru kita buat ulang lagi, ya, entah itu jurnalnya atau buku besarnya kita buat kembali. Nah baru setelah udah siap semuanya yang benar, baru kita buatkan neraca saldo yang benarnya seperti apa. Setelah diperbaiki semuanya, nah baru neraca saldo inilah yang siap kita pakai, kita gunakan untuk selanjutnya, ya, untuk membuat neraca lajur. Nah, membuat neraca lajur itu berdasarkan neraca saldo yang ada, dan jika ada ayat jurnal penyesuaian yang harus disesuaikan atau ada data tambahan, ya, itu baru kita buat AJP-nya. Itu minggu-minggu yang berikutnya akan kita pelajari. Oke. Nah, maka dasarnya semuanya berawal dari jurnalnya benar, buku besarnya benar, kemudian neraca saldonya sudah benar, baru bisa kita melangkah kemudian untuk membuat neraca lajur. Oke, itu sekitar 2 minggu yang akan datang, ya, akan kita bahas, ya, neraca lajur. Baik, sekian sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, ya. Kalau Anda semangat, ya Anda ulang-ulang lagi video pembelajaran berikut materi yang saya share di grup WA, ya, boleh diulang-ulang kembali. Jadi tetap semangat dalam belajar, ya, dan jaga kesehatan, karena untuk bisa rutin ikut aktivitas kuliah itu kan dibutuh kesehatan, badan yang fit. Oke, tetap semangat dan salam sehat, sampai ketemu di minggu depan.